Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita jadwalnya lagi mau coba test drive mobil yang sempat dapat banyak feedback positif dari kalian semua. Nah, komen-komen ini berasal dari dua video kami sebelumnya di mana kami sempat mereview Camry Q dan Camry V. Nah, karena kita udah dua kali nge-review Camry generasi ke-6 ini, hari ini kita mau cobain bareng-bareng gimana sih rasa berkendara dari si sedan mewah satu ini. Yuk kita coba test drive. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel kami serta klik tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami dan kami juga makin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita jalan. Oke, kita udah di dalam dari Toyota Camry G 2011 ini. Sekarang seperti biasa kita mau cek radius putar dari si sedan yang ukurannya lumayan besar ini ya. Kita udah mepet kanan dan kita coba mentokin setirnya. Kita agak rame memang jalan. Oke. Ini akan mentok. Ini orang-orang di belakang pasti udah kayak gak sabar, klakson. Oke. Ya karena memang dimensinya dia cukup besar ya, jadi radius putarnya juga kita perlu ambil agak jauhan ke kiri kalau mau putar balik U-turn gitu ya, karena memang dimensinya ini agak besar. Nah, yang namanya sedan mewah tentu kita berharap kekedapan kabin dari mobil ini tuh nyaman ya, membuat kita nyaman. Dan memang walaupun ini Camry tipe paling rendah, tapi kekedapan kabin dia ya tidak ada perbedaan yang gue dengar dari tipe-tipe teratasnya. Ada truk lewat itu suaranya minim sekali ke dalam. Motor kiri kanan dari road noise luar itu cukup kedap. Nah, kita sekarang udah coba pakai dB meter. Kita ukur dari aplikasi ini. Kita coba diem dan kita lihat berapa road noise yang masuk sih. Ya bisa kalian lihat sendiri itu ada jenis-jenis suaranya di situ dan memang nggak terlalu berisik. Jadi memang ketika kalian cobain sedan yang mungkin harganya di bawah Camry, kelasnya di bawah Camry, itu kalian akan langsung merasakan perbedaan dari segi kekedapan dan memang kekedapan itu sangat menunjang kenyamanan dan itu membuat mobil ini terasa mahal. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fiturnya. Dari fitur memang Camry G ini karena dia tipe yang paling bawah ya, jadi dia paling sedikit fitur. Tapi masih ada sih yang enak-enak, masih ada seperti kayak AC dual zone, ini plasma cluster masih sama, dia dual zone jadi tetap beda dari mobil-mobil lainnya. Electric retract mirror masih ada dan bahan-bahan soft touch itu masih kita temukan, walau yang biasa di sini ada soft touch di Camry V diganti jadi bahan bludru sama dengan joknya. Tapi menurut gue ini masih terlihat mewah di Camry. Dan untuk tempat penyimpanan sendiri dia cukup banyak, ada di tengah sini, di sini ada satu, di sini ada cup holder buat dua dan di masing-masing pintu ada kantong penyimpanan lagi. Nah, terus ada laci juga di depan yang digunakan untuk menempatkan buku servis dari mobil ini karena tentunya mobil ini servis record, perawatannya bagus. Dari sisi keamanan, Toyota Camry memiliki fitur yang cukup mumpuni. Mulai dari dual airbag untuk penumpang depan, anti-lock braking system, electronic brake distribution, dan brake assist. Nah, kalau lanjut ke posisi berkendara, masih nyaman, masih berasa Camry banget, ya namanya juga Camry ya.
Jadi memang apalagi ini setirnya juga ada tilt dan teleskopik. Setirnya bisa tilt dan teleskopik. Jadi posisi berkendara itu nyaman, namanya sedan ya. Selain kalau duduknya nyaman, di bawahnya juga masih nyaman, masih sama-sama nyaman. Jadi memang Camry G ini bukan unggul dari segi fiturnya karena dia memang fiturnya lebih standar. Tapi buat kalian yang mau cari sedan mewah, dipakai nyaman, duduk nyaman, berjalan jauh nyaman, Camry G ini bisa banget jadi pilihan kalian karena memang ini adalah masih Camry yang sama gitu. Cuman bedanya hanya tidak ada fitur-fitur seperti start stop engine dan audio steering switch gitu-gitu doang. Untuk visibilitas kita sedang memasuki bundaran perempatan, spion kiri, spion kanan itu nggak ada masalah, visibilitas belakang juga nggak ada masalah, ke depan apalagi itu nggak bakal ada masalah ya. Sejauh mata memandang gue tidak menemukan kesulitan visibilitas di dalam mobil ini, walaupun pilar A-nya lumayan lebar, tapi entah kenapa mungkin karena riding positionnya juga jadi nggak terlalu mengganggu menurut gue. Jadi kita membawa mobil ini bisa dengan pede mengendalikannya karena visibilitas kemanapun itu tidak ada masalah. Kita baru saja melewati speed bump yang kasar itu, dan seperti yang kita semua bisa ekspektasikan, ketika berhadapan dengan jalan yang bergelombang, rusak, atau ada speed bump ini, mobil ini masih nyaman. Suspensinya itu empuk banget ke dalam sini. Meskipun ini mobil tahun 2011, tapi suspensi dan shock breaker masih bekerja dengan sangat baik, meredam benturan yang ada dari bawah mobil ini. Nah, jadi ketika kalian duduk di sini melewati jalanan yang bergelombang atau rusak, kalian akan masih merasakan kenyamanan yang membuat kalian akan termanjakan duduk di dalam mobil ini, dan kalian akan merasakan membawa sedan mewah. Nah, sekarang gue penasaran banget cobain handling mobil ini kalau kita belok-belokin gimana, apa efeknya ke kita sebagai penumpang di dalam, apakah masih nyaman? Kita coba aja langsung. Oke. Yang bisa gue rasain, body rollnya itu tetap minim, tapi kalau kita biasanya suspensi enak itu berimbas pada handling yang kurang baik ya. Mobil ini dikendalin masih enak, kalau kalian belok-belok gitu masih enak di bawah zigzag. Mungkin karena memang sedan itu cenderung rendah, jadi titik berat atau center of gravity-nya itu dia di cenderung rendah. Jadi kalau memang mobil yang center of gravity rendah, itu pasti di bawah handling nggak akan selimbung mobil yang tinggi. Nah, itu enaknya bawa sedan. Nah, terus meskipun shock breaker tadi suspensinya empuk ketika ketemu speed bump, tapi kalau kita coba belok-belok tadi itu body roll tetap minim. Mungkin ya karena itu tadi ya, karena mungkin badan kita juga terjaga dengan baik di dalam mobil ini, dan suspensi bekerja dengan baik. Nah, memang sih bedanya suspensi yang tadi pas kita kena speed bump itu dari mobil yang lain adalah, kalau mobil yang lain mungkin agak ngayun gitu suspensi berasa, tapi kalau ini dia meredam. Jadi bukan cuma mengayun jadi kita terasa halus gitu ketika kena benturan, tapi dia meredam. Itu berasa. Nah, memang suspensi mobil mewah itu beda. Nah, kita sudah keliling-keliling sekitaran 15 menit seperti biasa. Jalur kita selalu sama di setiap test drive. Dan kita mau tahu konsumsi bahan bakarnya tentunya. Tapi karena di odometer ini tidak tertulis, tidak ada perhitungan konsumsi rata-rata bahan bakarnya, jadi kita ambil aja dari sumber terpercaya kita. Untuk dalam kota dia bisa 1:9 km per liter. Kalau untuk luar kota dia bisa 1:12 km per liter. Tapi tentu saja angka itu dapat bervariasi di setiap orang karena gaya berkendara atau bahan bakar juga itu pengaruh. Tapi untuk garis besarnya dia bisa 1:9 dan 1:12 untuk luar kota. Oke, kita akan coba 0-100 dapat di waktu berapa dengan gigi di S. Masih kita matikan, kita akan coba sesaat lagi. $80, 100. Oke, begitu cepatnya mobil ini dengan tenaga 2400 cc. Enggak ya? Enggak ya? Ini enggak ada ya? Ada.
Oke, sebegitu cepatnya mobil ini dengan tenaga 2400 cc dengan mesin VVTi-nya Toyota. Kalau dari pembacaan lewat aplikasi ini kita dapat di 11 detik, 11 sekian detik ya, hampir 12 detik lah. Nah, tapi kalau nanti kita pakai berdasarkan yang di speedometer itu berapa nanti kita belum cek. Kita pasang aja hasilnya di sini biar bisa kalian lihat. Oke, kita udah coba duduk di depan jadi pengendara, cobain responsifnya mesin Camry, handlingnya, sampai suspensinya. Dan sekarang seperti biasa kita coba jadi penumpang di sedan mewah ini. Karena seperti kita tahu, mobil sedan mewah ini diciptakan buat memanjakan penumpang di belakangnya yang biasanya itu bos-bos besar atau pejabat. Nah, duduk di belakang sini yang pertama kali kalian akan rasakan adalah duduk sini cukup nyaman. Posisi duduk itu dia nggak tegak, dia agak rebah sedikit, jadi buat beristirahat itu nyaman. Coknya juga empuk. Nah, kalau buat headroom itu masih memadai, masih ada lah, masih lebih lah, masih oke. Headrest juga empuk, masih bisa diatur tingginya. Dan untuk legroom itu dia masih luas banget, masih memadai banget tempatnya. Nah, kenyamanan ini disupport lagi dengan diberikannya armrest di tengah sini, ditambah cup holder. Nah, jadi duduk di sini kalian akan dimanjakan ya, posisinya sudah nyaman, dapat AC juga. Nah, di sini kalian bakal dapat AC buat dua penumpang belakang, tapi nggak cuma dua sebenarnya ya. Duduk di belakang sini seperti yang kalian bisa lihat, dapat headrest di tengah sini. Jadi memang Toyota memberikan buat 3 penumpang di belakang sini, yang menurut gua masih nyaman juga kalau duduk tengah, karena di tengah-tengah sini dia tunnel, dia nggak terlalu menjolok keluar gitu ya, dia masih agak datar. Jadi buat kaki di penumpang yang di tengah sini masih nyaman tentunya. Nah, selebihnya sih udah nggak ada apa-apa lagi di belakang sini ya. Memang Camry itu menawarkan kenyamanan nggak cuma di penumpang depan tapi juga penumpang belakang. Jadi mau perjalanan sejauh apapun, gua rasa nggak bakal ada masalah buat kalian yang di belakang sini. Dengan desain yang tidak termakan waktu serta bodinya yang dibalut dengan warna hitam favoritnya, tampilan eksterior Camry ini terlihat gagah dan mewah di saat yang bersamaan, apalagi ketika sedang berada di jalanan. Nah, walaupun sudah berumur lebih dari 10 tahun, menurut kami rasa berkendara yang ditawarkan oleh Toyota Camry ini masih lebih unggul dibanding mobil-mobil dengan kisaran harga yang sama. Nah, ngomong-ngomong soal harga, buat kalian yang penasaran dengan harga Toyota Camry ini, pada hari kami syuting, Toyota Camry ini masih tersedia dengan harga 128 juta untuk OTR kredit dan 138 juta untuk OTR cash. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengambil paket kreditnya, kalian cukup menyiapkan uang sebesar 27 juta sebagai DP dengan cicilan bulanannya yaitu 3,6 jutaan untuk 4 tahun. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut atau mau test drive, tentunya boleh banget. Silahkan hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Sekian dulu friends untuk video kali ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So pastikan bila kalian menyukai video ini, berikan kami like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.